Oke, hari ini kita akan membahas nih yang namanya hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Ya, antara Gay-Lussac dan Avogadro ya, pada dasarnya dia hampir memiliki konsep yang sama, ya, yaitu mengenai perbandingan koefisien, ya, bisa ke volume atau ke mol. Nah, kita baca dulu nih, apa sih bunyi hukum Avogadro? Dia ini menyatakan tentang perbandingan volume atom-atom pada gas, ya. Perbandingan volume atom dalam gas. Di sini dibilang pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Nah, jadi volume, ya, berbanding, ya, sebagai bilangan bulat yang sederhana. Nah, volume itu adalah kita bisa misalkan dengan V, ya, atau volume bilangan bulat dan sederhana. Ya, nanti kita lihat di reaksi. Nah, yang kedua adalah hipotesis Avogadro. Ini menjelaskan tentang perbandingan tersebut berlaku pula dalam molekul, ya. Kalau Gay-Lussac itu gas, kalau Avogadro adalah dalam molekul. Pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama memiliki jumlah molekul yang sama, ya. Banyaknya molekul ini identik dengan yang namanya bilangan Avogadro, ya, atau kita bilangnya sigma n, ya, banyaknya partikel. Nah, jadi antara rumus Gay-Lussac, hipotesis Avogadro ini kita bisa ambil kesimpulan nih, ya. Kesimpulannya itu tadi kan dibilang kalau Gay-Lussac itu volume, perbandingan volume, ya, itu sama dengan perbandingan apa? Bilangan bulat yang sederhana. Ya, nanti kita juga bisa bilang ini sebagai perbandingan koefisien. Nah, di sini dibilang perbandingan volume gas pada kedua hukum ini merupakan koefisien dari reaksi tersebut, ya. Berarti ini bisa dirubah jadi V1 per V2 sama dengan K1 per K2 sama dengan bisa juga nanti banyaknya partikel 1 ke banyaknya partikel 2. Nah, ingat bisa juga konsep sebelumnya mol ke mol juga, ya. Nah, ini kan tinggal nanti sesuai dengan kebutuhan aja, ya. Nah, kita bisa pakai sesuai kebutuhan. Nah, misalnya kita lihat dulu nih contoh nih, ya. Jika 20 liter gas nitrogen direaksikan dengan hidrogen sesuai dengan reaksi berikut. Nah, ingat kalau ada reaksi, persamaan reaksi, cek dulu udah setara atau belum, ya kan? Udah setara belum? Dilihat N di kiri berapa? 2, di kanan 2. Ya, udah sama. H di kiri berapa? 6, di kanan 6. Berarti reaksi sini udah setara. Ingat, ini adalah perbandingan antara volume dengan koefisien. Jadi nanti kita bisa pakai persamaan ini yang ini aja. Nah, kita tulis dulu ya reaksinya, ya. N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Nah, koefisiennya yang mana sih? Koefisien itu ingat, ya. Koefisien itu adalah angka yang di depan nih, ya. Yang di depan, angka-angka di depan ini disebut koefisien, bukan yang di bawah, ya. Kalau yang di bawah disebut indeks. Ini koefisien. Nah, N2 koefisiennya berapa ini? 1, ya kan? Karena nggak ada ditulis berarti 1. H2 berapa? 3. N2, NH3 berapa? 2. Nah, diketahui nitrogennya berapa liter? 20, volume nitrogen adalah 20 liter. Ditanya volume, ya. Volume N2 sama dengan 20 liter. Nah, yang ditanya adalah volume H2 dan volume NH3. Gimana caranya? Lihat rumusnya. V1 per V2 sama dengan K1 per K2 berdasarkan hipotesis Avogadro dan Gay-Lussac, ya. Kita lihat nih koefisiennya 1, 3, ya. Berarti kita bisa langsung bisa masuk ke rumus ini, ya.
Atau kita bisa pakai logika sih sebenarnya ya. Adalah Vn2 per Vh2 sama dengan Kn2 per Kh2. Volume H2 tadi N2 berapa? 20 liter. H2, nah ini ditanya ya. Koefisien N2 berapa? 1 ya? 1. Terus koefisiennya H2 berapa? 3. Nah, ini kali silang kan? 20 kali 3, VH2 kali 1, berarti VH2 sama dengan 60 liter. Atau kita bisa pakai logika aja nih ya. Logikanya gimana? Nah, lihat koefisiennya. Kalau 1 dia 20. Ya, satunya 20. Kalau 3 berapa? Tinggal dikali kan? 3 kalinya kan? Berarti 60 kan? Nah, kalau N2 berapa? N2 kan 2 kalinya kan? Nah, kalau 2 kalinya berarti berapa? 20 kali 2 ya. Nah, ini pasti volumenya NH3 kemungkinan adalah 40 liter. Betul nggak? Nah, coba kamu cari nih pakai rumus ini. Dicoba ya. Oke. Nah, coba nih. Sekarang kita lihat nih. Ya. Ada ada soal pada suhu dan tekanan tertentu 1 molekul N2 bereaksi dengan 3 molekul H2 membentuk 2 molekul gas NH3. Wah, berarti udah dapet nih semuanya nih. Kita tulis dulu ya reaksinya. N2 ditambah H2 menjadi NH3. Ini berapa tadi yang bereaksinya nih? 1 ya? 1. H2-nya berapa? 3. Ininya berapa? 2. Kita lihat reaksinya. Udah setara belum? Belum ya? Nah, berarti ini harus dikali 2 ya. Karena N di kiri 2, di kanan 2. Nah, buat menyatarain tuh ingat nih. KH ya. Kation yang muatannya positif, anion. Nah, baru hidrogen. Baru oksigen. Jadi kalau ada uh, zat lain dengan hidrogen ya zat lain dulu ya. Hidrogen ada oksigen berarti hidrogen dulu nih sesuai urutan KH. Kation, anion, hidrogen baru oksigen. Nah, makanya kita bisa cepat nih. N dulu 2, 2 baru hidrogennya. Di kiri 2, di kanan 6, 3. Wah, ternyata banyaknya partikel ini sudah sesuai dengan perbandingan koefisien. Nah, berarti data yang awal ini kita sebenarnya nggak ada pun nggak apa-apa itu, cuma tambahan aja ya. Kita baca data yang kedua ya. Bila yang direaksikan adalah 5 molekul N2. Di sini 5 molekul nih. 5 molekul. Nah, terus berapa molekul gas hidrogen yang bereaksi dan berapa molekul gas NH3 yang bereaksi? Yang ditanya yang ini. Nah, terserah gimana nih, kamu mau pakai rumus. Kalau pakai rumus berarti adalah pakainya yang mana? Ini koefisien ya kan, sama banyaknya partikel. Sebenarnya sama aja ya. Kamu bisa pakai logika ya. Kalau dia 1, 5 molekul. Kalau 3 berarti berapa molekul? 3 kalinya. Berarti 3 dikali 5 berapa? 15 molekul. Ini koefisiennya berapa? 2 NH3 kan? Satunya 5, kalau 2 berapa? Hah? Ya 2 dikali 5 sama dengan 10 molekul. Bisa ya? Satu lagi. Nah, ini agak panjang sedikit. Dalam ruang tertentu dimasukkan 20 liter gas amonia. Amonia apa sih? NH3. Wah, dari tadi NH3 mulu nih. Dibakar dengan oksigen terbentuk gas nitrogen dioksida dan uap air dengan reaksi. Nah, ini reaksinya. Wah, yang A persamaan reaksi setara. Yang B volume gas nitrogen dioksida dan uap air yang terbentuk pada keadaan yang sama. Yang C yaitu tadi yang D, bila terdapat 100 molekul gas NH3, berapa molekul gas oksigen yang dibutuhkan? Oh, jelas ya. Nih, kita bisa pakai logika atau bisa pakai rumus ya. Tapi langkah pertama tetap kita harus setarain dulu reaksinya. Biar apa? Biar tahu perbandingan koefisien ya. Tulis dulu deh reaksinya.
NH3 ditambah O2 jadinya apa? NO2 ditambah H2O. Ingat tadi apa sih buat nyetarin reaksi tadi pakai apa? KO ya. Kation dulu, anion, hidrogen, baru oksigen. Ih, cerdas. Nah kan di sini cuma ada NHO. Nah, berarti yang mana dulu? N dulu, H dulu atau O dulu? N dulu kan? N di kiri berapa? 1 ya? Di kanan? 1, udah sama. Terus H di kiri berapa? 3. Di kanan berapa? 2. Wah, angkanya jelek ya. Kalau gitu kalau ini kita langsung aja deh. Ini biar sama kita tukar kali 2, ini kali 3. Nah, karena ini dikali 2, hidrogen udah pas 6. Ini dikali 3, hidrogennya 6. Tapi nitrogennya berubah nggak ini? Berubah ya, jadi 2 ya. Berarti di sini harus dikali, ini baru 1, ya kan? Berarti biar sama ini harus dikali 2, ya kan? Nah, udah. Terakhir adalah oksigen. Oksigen di kiri berapa? 2. Ini berapa? 4 ditambah 3. Berapa? 7. Ini biar jadi 7 berapa? Dikali berapa nih? 7/2. Ih, udah ya. Wah, udah setara nih. Coba dilihat lagi aja. Nah, di sini kan diketahui amonianya berapa amonianya? 20 liter. 20 liter. Terus ditanya adalah volume oksigen yang dibutuhkan. Nah, udah. Kalau dia berapa nih? Ingat ya, 7/2 ini sama dengan 3,5. Sama aja. Kalau koefisien ini berapa? 2. Ini berapa? 3,5. 2, 20. Iya kan? Kalau satunya berapa? Kalau 2 dia 20. Kalau satunya berapa? 10 kan? 20 bagi 2 ya, 10 kan? Berarti kalau 3,5-nya berapa? 35 liter. Betul nggak? Ya udah, coba aja. Kita tulis pakai rumus. Rumusnya tadi apa? V1 VNH3 per VO2 sama dengan K NH3 per KO2. Masukin aja 20 per volume O2 sama dengan NH3 berapa? 2 per 3,5. Kali silang nih ya. Kali silang ya. Jadinya berapa? 2 dikali VO2 sama dengan 20 dikali 3,5. VO2 sama dengan 20 dikali 3,5 dibagi 2. Ingat pindah nih, bagi 2. Ini kan tinggal coret nih. 10 kan jadinya. 10 kali 3,5 berapa? 35. Oh, mantap. Nah, kalau tadi oksigen, terus ditanya lagi, berapakah volume nitrogen dioksida dan uap air yang terbentuk dalam keadaan yang sama. Oke, kita liter. Nah, NO2 berapa? Lihat koefisiennya. Kalau 2, 20. Ini sama nggak koefisiennya? Sama nggak? Sama ya? Berarti berapa dong? 20 liter juga. Ya kan? Terus, yang ini berapa? Ingat, 20 liter buat koefisiennya 2. Kalau koefisiennya 1 berapa tadi? 10 kan? Berarti kalau 3 berapa? 30. Nah, nanti kamu bisa coba ya. Cobanya pakai 2 cara nanti ngerjainnya. Pakai logika atau enggak pakai rumus perbandingan nih yang tadi ini yang udah apa namanya? Yang ini nih, yang di awal nih tadi nih, ya. Jadi tinggal di playback aja di situ, ya. Nah, terus yang D. Bila terdapat 100 molekul gas NH3, berarti di sini 100 molekul. Nah, ini kan yang C nih ya. Sekarang yang D. 100 molekul ya. Berapa molekul gas oksigen? Nah, pakai logika aja biar gampang ya. Tadi apa? Perbandingan koefisien, ingat. Bisa juga ke perbandingan apa? Volume, dari koefisien bisa sama dengan perbandingan volume, sama dengan ke banyak partikel atau molekul, sama dengan juga bisa ke mol. Ya.
Yang penting kuncinya adalah kita harus tahu reaksi yang setara untuk mendapatkan koefisien. NH3 koefisiennya berapa tadi? 2 kan? Nah, kalau molekulnya 100, koefisiennya 2. Kalau 1 berapa? 100 dibagi 2 ya? Berapa? 50. Berarti kalau oksigen yang ini kan 3,5 kan, satunya 50. Kalau 3,5 berapa partikel berarti? 50 dikali 3,5 berapa? 150 tambah 2, aduh, 150 ditambah 25 berarti 175 molekul. Molekul. Nah, coba kita pakai rumus ya. Berarti kan banyaknya partikel NH3 per banyaknya partikel O2 sama dengan koefisien NH3 per koefisien O2. Berarti berapa? 100 per X aja lah biar gampang ya. NH3 berapa? 2 per 3,5. Kali silang kan? Jadinya 2 dikali X sama dengan 100 dikali 3,5. Nah ini berarti kan X ini pindah ruas nih kan. Jadi pembagian ya. 100 kali 3,5 dibagi 2. Ini kan? Set dapat 50 kan? 50 kali ini berapa? 175. Sama ya? Wih. Ntar dicoba kamu pakai 2 cara ya. Kamu cari yang ini ya. Ini berapa nih hasilnya? Ini berapa? Ya. Oke, sip. Mantap.